Oke. Yo, what's up guys? Balik lagi ke Amspot bersama gua Kevin. Siapa lagi nih ada nih? Ada Gua gua. Yo man. Siapa? Pak Chris atau biasa gue dipanggil Kikis. Keren. Nggak ada yang nanya. Oke. Hari ini kita bakal bahas apa, guys? Jadi hari ini pastinya spesial banget buat kita karena kita bakal kedatangan tamu. Dan topiknya adalah apa, Ju? Topiknya adalah tantangan di dalam pelayanan. Bisa cinta, bisa ada hubungan asmara ya, Kikis ya. Ya kan itu bisa banget sampai jadi kan. Antar Di dalam pelayan. Jadi kita ngomongin bintang tamu ya. Bintang tamu siapa kira-kira nih? Oh, Coba sih sebut lagi dong, Kis. Siapa sih, Kis? Coba sebut lagi. Apa nih Kevin dong. Betul. Jadi beliau ini udah pernah full time, pernah kerja full time. Dia juga WL ya, WL di gereja. Dia juga punya band worship, udah rilis beberapa album. Dan udah ini juga ya, udah punya anak juga, udah married. KSD lah. Iya, makanya banyak juga yang konsultasi ke beliau kalau soal kehidupan, percintaan, Soal ya, apapun lah. soal Kevin apapun. sering banget nih kayaknya ya ke covernya. Sungguh match. Siapa? Kok Kevin sering banget spoiler. Kok siapa? Udah dari tadi. Oke. nggak? Tanpa panjang lebar lagi daripada siapa belum Langsung nih? aja panggil Joe. Alright. Kita Biar tampilnya. Tampil, Kin. Frank. Halo, Kok Frank. Gimana kok? Luar biasa. Hei, apa kabar? Podcast Sehat kok. kok. Sehat. Gimana kalian? Sehat kok aman. Baik. Gimana kok? Kesibukannya apa nih kok sekarang? Sekarang sibuknya kerja di rumah. Kerja di rumah ya? Bosen nggak tuh? Mungkin dengan tipikal orang kayak gue bosen banget. Karena kan gue sukanya ketemu orang. Misalnya di rumah aja, jadi ya nggak bisa kemana-mana. Ketemunya sama laptop doang. Ya bosen sih. Tapi untungnya ketemu kalian lah ini. Aduh. Jadi enak. Walaupun kotak-kotak semua ya kok. Virtual doang kok. Dan lu juga di mobil ya, Kis ya? Iya. Gue lagi di Background mobil, itu background. Gue gak bisa di Kurang rumah. aman. Kikis sebenarnya kurang aman tuh. Kurang aman. Sorry. Gue jadi apa ya? Gue prediksi. Jadi gue lagi ada kerjaan di Karawang nih. Gue jadi lagi ada buat kerjaan bansos presiden. Jadi gue prediksi hari ini semua beres siang. Ternyata prediksi terus gue bisa balik ke Bandung. Ternyata prediksi gue meleset. Jadi mohon maaf ya. Saya bisa melakukan ini di mobil. Aman. Jadi sampai saat ini Yang masih Totalitas. AMS ya. Bahasanya AMS ya. Iya. Mungkin kita bisa mulai topik gimana kita bisa pertama kali ketemu Ko Frank ya, atau pelayanan pertama kali. Mulai dari siapa nih? Kevin. Pertama kali ketemu Ko Frank kapan ya gue ya? Pas lagi fresh. Kayak pas lagi fresh di rilis album ya. Glorify. Ya itu waktu pertama. itu datang kayak rilis party ya. Rilis party, Bu. Yoi. Mana Di Subang apa ya? Subang SFC kalau nggak salah. SFC. Iya, Subang Fellowship Center kalau nggak salah. Yoi. Habis itu langsung covernya full time di gereja. Terus pelayanan pertama kali ya pas lagi covering WL ya. Iya. Masa sih ya gitu. Pokoknya luar, yang pasti bakal seru banget ya gue ya. Yoi. Gue pertama kali ketemu Kevin langsung digitarinnya asik banget, jadi ya Jadi enak ya, Vin, ya. klop lah. Kalau gue pertama kali ketemu Ko Frank tuh, jadi waktu itu gue sebagai anak baru, gue pertama kali ngincar gereja Indo lah di Malaysia kan. Jadi waktu gue masuk ke gedung itu, pertama kali yang nyambut tuh, ini ada nih kok ini mukanya friendly banget gitu kan ya. Nah, tiba-tiba Ko Frank tuh masih ingat aku, dia pakai baju ini apa? Jaket kulitnya tuh, jaket kulit hitam. Apa kabar? Dari mana gitu kan ya? Oh, itu yang sama nyokap bokap sama adik-adik Sama nyokap ya? bokap, iya benar. Iya.
Oke. Nah terus dari situ nggak lama kemudian ada pelayanan bareng waktu itu di lumayan tuh Subang di ini nih di apa? Hallnya lumayan gede tuh namanya apa ya? AOG. Ya AOG. Wah di situ Army of God ya? wah ini Iya. well handal dari situ udah dapat di chemistry, kita sering pelayanan bareng sampai sekarang deh terjalin hubungan baiknya. Luar biasa. Kikis. Wah, kalau gue ketemu Kofreng mah dari awal gue ke Malaysia ya. Cuma kalau gue deket sama Kofreng, wah panjang ceritanya ya kok ya. Paling panjang Kikis kayaknya. Pasien. Nah, itu nanti kita kupas bareng-bareng tuh ya tentang Kikis. Simpen dulu ya. Simpen. Gue deket sama Kofreng pas gue lagi patah hati kali ya. Mungkin itu puncaknya ya. Puncak. Pasien rawat inap mah kalau Kikisnya. Iya. ICU. Iya, gue sama Kofreng nih dulu kayak hampir tiap siang ya kok ya. Gue ngajak lu makan ya kok. Iya. Udah kayak lockdown lah berasanya. Covernya ke lockdown sama lo gitu. Iya sebenarnya Kofreng tuh tersiksa banget tuh ya. Iya. Untung Kofreng baik, Is. Iya. Tapi gue disclaimer dulu, jarang loh yang bilang pertama kali ketemu gue tuh friendly, karena kebanyakan majoritinya ketemu gue katanya gue tuh songong, terus unfriendly, terus udah gitu nggak asik, jadi banyak yang nggak berani ngobrol gitu. Kebanyakan jemaat-jemaat yang baru itu ketemu gue pertama kali pada berpikirnya seperti itu. Makanya tadi gue disclaimer dulu, jarang yang ketemu langsung menganggap friendly gitu, tapi ya thank you lah. Gue udah friendly banget sih itu. Soalnya yang pertama kalinya apa itu, satu-satunya itu tuh. Ya betul. Satu-satunya karena kebetulan memang cuma gue doang yang baru datang ya. Iya betul. Oh itu lu dulu ya kok ya, baru kokres ya waktu itu ya? Enggak, kita sama-sama. Cuman kalau nggak salah waktu Juan datang itu kalau nggak salah karena pas memang guanya kan lagi mingle ya. Lagi ya biasanya ngelihat siapa yang gue belum pernah ketemu ya, kayaknya ada yang baru. Ya sebisa mungkin gue bisa approach kayak gitu-gitulah. Wah itu keren tuh. FGC style banget ya. Iya. FGCC style. Oke, next. Kalau gua kayak nggak terlalu banyak ketemu Kofreng juga, soalnya gua datang Kofreng nggak lama for good. paling junior. Iya. Gua ketemu pasti waktu acara ini deh, kemerdekaan FGC ya, waktu itu ada acara 17-an. Iya. Nah itu pertama kali lihat Kofreng, terus kenalan, terus soalnya sama-sama dari Bandung. Iya. Langsung. Kalau nggak salah kan barengan ya waktu itu ya, Ezra sama beberapa teman lain lagi dari Bandung. Iya. Sekaligus ya. Bandung sebaris gitu. Benar. Kalau pelayanan belum sempet. Iya nih. Gue belum sempat digini-giniin sama Ezra nih. Ezra waktu itu dia lagi hilang arah tuh. Itu lagi masa-masanya dia lagi hilang arah. Belum nemu arah. Tapi untungnya ketemu sama ini ya, 3 orang ini ya. Tentu ada arah. Takilan. Iya. Jadi itu hidupnya AMS ya. Nih, mulai terbiasa ya. Kalau mau tahu cerita tentang itu bisa nonton lagi di Amspot episode pertama ya. Subscribe dulu pasti ya. Subscribe dulu. Subscribe sama iya kan. By the way ini udah episode keberapa sih? Episode 4. Sukses lah AMS ya. AMS banget. AMS banget. Lanjut ya. Lanjut. Ya, tadi bahas FGCC, mungkin bisa share kok di FGCC dari kapan sampai kapan. Nah, ini gue mau nanya dulu, mau yang versi panjang atau gue versi potong aja? Kalau panjang itu bisa 3 hari, kalau pendek 3 menit selesai. Mungkin pendek tapi kita bisa panjang-panjangin nanti. 3 hari biar Juan ngeditnya pusing. Demi konten. Oh ini kita bikin Amswat 456 berarti ya? Bukan bucin ya, buten ya, budak konten. Ya, kalau gue di FGCC sebenarnya gue itu pertama kali ke Malaysia kan tahun 2006 ya. 2006 gue ke Malaysia,
buat kuliah. Awalnya gue di Melaka, tapi akhir 2006 gue move ke KL. Nah di situ gue ketemu yang namanya, dulu bukan FGCC, dulu yang namanya masih ICF, Indonesian Subang Christian Fellowship. Ya. Ketemu dan di sana ya pas cocok gitu ya. Sebenarnya gue juga ada beberapa kali coba beberapa komunitas lain juga, cuman memang yang ya mungkin pengalamannya sama kayak yang Juan ya. Juan pertama kali nyarinya gereja Indonesia yang bisa klop, yang bisa kita juga nyaman ya, namanya juga kita pendatang di negara orang ya. Nah, akhirnya ya ketemu, tertanam di situ, beribadah di situ, pelayanan di situ, berkomunitas di situ sampai tahun 2000, kalau nggak salah 2012 awal, Januari Februari gitu. Akhirnya gue back for good, kerja dulu 3 tahun. Habis itu kembali ke Malaysia 2015 bulan November. 1 week after gue married, gue balik ke KL lagi. Wait. Sampai 2018, habis itu gue back for good, sampai sekarang di Jakarta. Luar biasa. Dan rencana balik lah kok. Wah, itu pertanyaannya susah, itu pertanyaan paling susah. So far belum ada kalau untuk main, ada rencana di akhir tahun, mudah-mudahan ketika tadinya kan di April ini pengen ke sana, cuman kan karena ada pandemik jadi ya maybe end of the year lah. Luar biasa. Nah, kan udah spend banyak waktu tuh di FGCC, mungkin di pelayanan juga udah lebih dari 10 tahun ya, kayaknya melayani. Udah berapa lama tuh melayani? Kalau melayani di FGCC kayaknya udah mulai dari 2007 pertengahan deh sampai sampai 2007, 2012 berarti 5 tahun tambah lagi 3, 8 lah, 8, 9 tahun. Mungkin banyak banget tuh kayak pengalaman-pengalaman yang menarik gitu. Mungkin ada yang bisa di-share gak? Yang pengalaman yang paling berkesan yang Ko Frank tuh gak pernah lupain sampai sekarang gitu, kayak pengalaman pelayanan yang paling seru gitu. Pengalaman pelayanan yang paling seru ya. Pengalaman pelayanan yang paling seru itu mungkin ini ya buat gua 2010 ya. Itu dengan tema. Belum ada gua. Ya, kayaknya kalian belum ada semua sih memang. Belum lahir ya. Itu ketika kita mengadakan, kalau nggak salah pre-Christmas dulu tuh ada namanya pre-Christmas. Jadi kayaknya sampai sekarang juga ada terus ya pre-Christmas ya. Nah itu kan kalau kalian juga tahu kan pre-Christmas itu kenapa diadakan, kan anak-anak Indonesia di sana kan akhir tahun justru malah libur kan. Nah jadi kita ngadain pre-Christmas itu di tahun 2010, kebetulan kita ngundangnya itu Sydney Mohede. Nah Sydney Mohede, jadi kita adain workshop bersama dia, adain session private session dengan dia. Habis itu juga kita pelayanan bareng sama dia. Nah itu tapi yang membuat gua yang menjadikan itu pengalaman yang berharga buat gua sebenarnya bukan pelayanan bareng dengan Sydney Mohede-nya. Ya itu one off lah. Tapi yang momen yang benar-benar membuat gue sendiri juga berkaca dan juga belajar adalah justru ketika latihannya bersama Pastor Sydney itu yang membuat gue juga jadinya memandang suatu pelayanan itu dari perspektif atau point of view yang lain gitu. Jadi itu juga ya mungkin kalau teman-teman kalian semua kan juga sering ya pelayanan bareng juga ya kita ya. Tentunya pasti tahu itu yang kenapa jadinya setiap kali latihan itu gue nggak menganggap itu latihan, gue menganggap itu waktu latihan adalah waktu benar-benar yang justru berharga untuk benar-benar bisa menyatukan bukan hanya skill ya, bukan hanya arrangement, tapi menyatukan spirit lah gitu. Karena itu yang gue rasakan dari Pastor Sydney. Ya. Itu sih itu pengalaman yang buat gue paling berharga. Kok itu tadi Pastor Sydney-nya waktu ke FGCC dia bawa timnya sendiri atau kita yang menyediakan timnya buat pelayanan bareng? Jadi dia itu benar-benar datang sendiri.
Dan dia kita yang setim pelayanan sama dia. Jadi ya menariknya sih gini, dia yang di bayangan kita kan kayaknya yang memang udah expert dan udah segala macam gitu ya, udah berpengalaman sangat lama sekali. Iya. Kita pikirnya wah latihan bakal ini banget nih kayaknya perfeksionis atau apa gitu, tapi ternyata enggak. Dia very easy gitu kan. Intinya itu yang penting adalah kita punya spirit yang sama, punya semangat yang sama, hati yang sama, keinginan yang sama, ada ya itu yang penting gitu. Sisanya nggak sampai terlalu in detail gimana segala macam, yang penting we all enjoying the session lah kurang lebih gitu. Tadi kan Koko sharing waktu tahun 2015 Ko Frank memutuskan untuk balik lagi kan ke Malaysia kan. Apa yang memutuskan Ko Frank untuk balik lagi ke Malaysia? Soalnya kan udah tetap tuh, udah punya pekerjaan tetap kan di Indo kan ya. Nah, kenapa memutuskan untuk akhirnya menjadi full timer? Oke. Ya ini juga mau yang panjang mau yang pendek nih. Oh banyak ini ya, banyak versi. Yang ini boleh panjang soalnya konten masih 24 menit ini. Masih banyak juga pertanyaan. Oh iya, masih banyak sih pertanyaannya, masih banyak. Oke, jadi kenapa waktu itu balik memutuskan ke sana? Sebenarnya kalau boleh mundur sedikit, itu kan di tahun 2017 ya. Gue itu kan 2017, gue kan for good kan tahun 2012. Start 2012 itu gue kerja sampai 2014. Habis itu 2014 itu gue memutuskan untuk bisnis, ya kan, bisnis pada saat itu tuh lagi booming banget tuh bazar-bazar, pop-up market dan segala macamnya. Jadi gue sama waktu itu masih pacar lah ya, sama istilahnya sama Cynthia. Itu kita terpikir udah kita make something gitu kan ya. Nah tapi ternyata along the way kita menjalankan itu, waktu itu kalau nggak salah lagi ngobrol-ngobrol santai sama Chris ya, dan di situ dia cerita gue rencana mau ke sana nih, ke Malaysia lagi. Terus gue kan bertanya-tanya juga gitu ya, kenapa gitu kan ke Malaysia lagi gitu segala macam. Terus akhirnya dia bilang iya nih kok istilahnya Ko Epi nawarin mau nggak untuk bisa support di sana. Karena kan kebetulan Ko Epi kan memang single fighter ya dari dulu ya. Iya. Nah tapi waktu Chris sharing itu gue nggak merasa apa-apa sebenarnya, gue biasa aja gitu ya. Terus kayak karena gue lagi dalam fasenya berfokus pada bisnis gitu ya. Sampai akhirnya awal tahun 2014 itu kan bisnis gue di akhir 2018 ya, bulan September gitu, apa Agustus kalau nggak salah 2016 gitu ya, 2016 akhir sampai akhirnya awal 2017 itu lagi mempersiapkan bisnis untuk expand. Terus udah gitu juga menjelang masa pernikahan sama Cici ya kan, persiapannya. Nah tiba-tiba itu Tuhan taruh di hati gitu kan, maksudnya Tuhan taruh di hati kayak penasaran mau nanya-nanya gimana sih kondisi FGCC saat ini gitu kan. Terus udah gitu juga ya iseng ya, orang yang paling gampang ya udahlah Chris gitu kan, tanya dulu Chris, since si Chris itu kan juga lebih sering ngobrol sama Ko Edi, terus juga ya nggak cuma tanya Chris sih, tanya Ko Epi juga. Nah berdasarkan concern itu makin ada nih Tuhan taruh di hati gitu kan, maksudnya karena memang dari dulu itu gua tergeraknya memang lebih banyak di pelayanan anak-anak muda ya. Jadi apalagi ya ada pastinya tentunya ada pengaruh dari FGCC juga, di mana mereka kan lebih fokusnya FGCC itu membangun anak-anak muda ya. Nah gua lebih terdorong lebih banyak mungkin dari pengalaman dan juga experience di FGCC, akhirnya ya memang lebih bergerak di anak-anak muda. Karena di satu sisi FYI memang kenapa gue tergerak di anak-anak muda, karena justru di anak-anak muda lah istilahnya gini ya, masih justru di
umur-umur yang muda itu kalau kita bisa invest hal yang baik dalam kehidupan mereka, tentunya akan sangat membantu dan berdampak sekali buat kehidupan anak-anak muda untuk the rest of their life lah, the rest of their seasons-nya itu lebih kebantu gitu. Jadi ya istilahnya ngapain kita mengobati dulu gitu kan ya, kalau kita bisa cegah dulu sebelum kita ngobati. Gitu. Nah jadi beranjak dari kerinduan itu melihat kondisi, wah anak-anak mudanya perlu ada dorongan, ada gebrakan segala macam. Ya it's a tough decision juga sih, was tough decision sebenarnya, karena pada saat itu gue menjelang mau merit, bisnis juga lagi mau expanding, mau ada outlet rencananya gitu kan, kayaknya nggak gampang gitu kan ya, di satu sisi mau dengerin suara Tuhan, dengerin perintah Tuhan kalau ngomongin rohaninya, tapi di sisi lain gue lagi seru banget nih jalanin bisnis dan bisnis lagi mau maju, udah gitu juga dimana nantinya kalau bisnis maju tentunya membantu juga untuk nambahin modal buat merit kan gitu ya kasarnya. Tapi ini di sisi lain Tuhan ngajakin kayak, wah berarti kan gue harus ninggalin bisnis, gue harus ninggalin kondisi saat itu kan. Tapi akhirnya di situ gue bersyukurnya sama Cici, gue share concern ini sama Cici Cynthia. Dan puji Tuhannya dia juga meresponi dengan hal yang positif gitu ya. Dia juga meresponi ya udah kalau misalkan itu awalnya memang sedikit shock ya, serius gitu kan. Tapi ya dia bilang ya doain aja, kalau nggak bawa dalam doa aja, kita sama-sama doa puasa lah kan, kita udah bareng-bareng dia bilang gitu ya. Bawa dalam doa puasa khususnya buat orang tua, karena kan istilahnya ketika merit sama Cici-Tia gue akan bawa dia kan, ya kan, akan bawa jauh ya walaupun 2 jam aja ya, tapi untuk waktu yang lama, ya kan, yang pada awalnya waktu itu kan cuma 3 tahun ya, tapi kan ya kalau Tuhan berbicara lain bisa lebih gitu kan ya. Nah bawa itu ya akhirnya cut the story short itu akhirnya kita dalam doanya itu Cynthia juga diteguhkan, gue juga diteguhkan, sampai akhirnya kita ke final stage yaitu ke orang tua. Yang ngebuat amaze-nya adalah orang tua juga memberikan support yang penuh gitu kan, karena kita memang salah satu di doa kita adalah minta peneguhannya, orang tua juga support, intinya itu. Ya udah akhirnya menjalani, dan ternyata Tuhan juga menutup kesempatan untuk kita buka outlet. Ya, jadi waktu kita mau buka outlet ternyata harganya pada saat itu tiba-tiba juga ada kenaikan di bulan, kalau nggak salah di bulan Mei ya, tiba-tiba ada kenaikan dan jadinya out of budget, kita ngitung-ngitung juga nggak memungkinkan biaya operasionalnya. Terus akhirnya ya udah kita bingung kan, kalau kita pindah gimana bisnisnya sayang, ternyata Tuhan buka jalan, ada teman Komsel yang mau beli gitu kan, dia usahanya dan nerusin gitu. Jadi kita bilang yang penting ada yang nerusin lah, it's okay gitu. Jadi that's ya itu ceritanya sih kenapa gua sama Cici akhirnya memutuskan untuk ke sana gitu. Ya, berawal dari situ. Bener-bener rencana Tuhan banget berarti ya. Ya, karena memang sampai sekarang pun sebenarnya banyak orang kan yang nanya, lu emang nggak mau jadi full timer? Lu emang sebenarnya nggak mau? Karena banyak orang-orang yang bilang kan, ya kayak mentor-mentor tuh bilang sebenarnya karunia lu kayaknya ya memang lu tuh gembala, hatinya segala macam. Cuman ya di satu sisi it's true gitu kan ya, maksudnya ya mungkin mereka kan tentunya ya melihat itu juga ya. Tapi buat gue personally, gue akan ikutin ketika memang Tuhan menyuruh gue untuk pergi gitu. If God says go, then I will go. Gitu. Nah, tapi sampai di titik ini, di saat ini, ya gue belum mendapatkan peneguhan itu dari Tuhan lah gitu kasarnya. Maksudnya untuk kayak secara personally merasa bahwa ya Frank, gue pengen lu untuk bisa full di sana gitu. Ya, jadi gue sekarang lebih banyak spend-nya untuk lebih di area pekerjaan, tetap bisa melayani juga di area pekerjaan, terus juga di area bisnis juga, terus ya sama ya tetap di anak-anak muda lah ya, kayak gitulah lebih. Luar biasa, mantap banget. Spot episode kali ini kayak Komsel ya hari ini ya. Jadi hari ini yang membalas sharing ya. Iya. Hari ini podcastnya agak serius dikit berarti nih ya. Akhirnya inspiratif nih kalau podcast. Iya.
Ini nih kayak gini nih baru viewersnya naik nih, dari kemarin kita back bahasa tuh nggak ada tuh. Kurva bisa naik. Oke, kalau dari kan kita ngomonginnya ini nih kok, positifnya pelayanan aja kan, kayak seru-serunya pelayanan. Ini kadang mungkin kali ini kita ngomongin tentang buruk ya. Seringkali pelayanan kan bisa terganggu sama beberapa aspek ya. Kayak misalkan ada orang yang mungkin kita kurang srek, ada wanita atau hubungan asmara kita yang bikin diputusin ya, Vin. Ya begitu ya, kikis tuh pelayan ini ya, pengalaman kali ya. Iya, Mungkin boleh paling share banyak nih langkah-langkah yang baik buat memprioritaskan pelayanannya itu sendiri kok. Oke. Mungkin sebelum gue jawab itu ya, since mungkin beberapa dari kalian juga tentunya kan ya basically ya masih kuliah lah ya, kecuali mungkin Kikis sudah kerja ya. Kadang itu banyak ya mungkin juga nanti ya, kalau ada beberapa yang dengar juga, kadang banyak orang-orang itu yang salah. Menurut gue pribadi, this is my point of view ya. Jadi harus hati-hati bahwa tetap ingat, walaupun kita ke negara luar, walaupun kita di Indonesia sekalipun, ya betul kalau ngomongin prioritas kan sebenarnya di kehidupan kita banyak ya prioritas-prioritas. Dan contoh, let's say gampangnya adalah ketika kita di Malaysia, prioritas utama kita sebenarnya bukan pelayanan. Kalau my point of view ya, karena kita semua dikirim ke sana sama orang tua kita untuk kuliah. Ya, untuk belajar. So that's your first priority seharusnya. Ya. Nah, tapi apakah ketika kita memprioritaskan kuliah itu jadinya nggak kudus, jadinya nggak terhitung pelayanan, jadinya nggak mengutamakan Tuhan? Enggak juga. Ya, karena selama apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, itu buat gua pribadi itu pelayanan. Jadi kalau ngomongin gimana supaya tetap memprioritaskan, buat gua pribadi, selama apapun yang kita lakukan, at the end kita menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain, itu udah bentuk dari suatu pelayanan buat gua pribadi. Jadi vertikal dan horizontalnya ada, ya, dimana hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita memberkati orang dan menjadi dampak buat orang lain. Nah, itu udah pelayanan. Kalau pertanyaannya gimana ya supaya kita tetap nih dalam pelayanan kita fokus, nggak diganggu sama ketika udah punya pacar, pelayanannya jadi kendor gitu kan ya. Kan banyak isunya kayak gitu ya, anak-anak muda apalagi isunya kan kayak skip gitu. Dating dulu. Iya, begitu punya pacar, awal mulanya tuh gini, awal mulanya selalu menjanjikan ya, awal mulanya selalu menjanjikan gitu kan, kesan pertama begitu menggoda biasanya gitu ya. Itu gitu biasanya gitu, biasanya tuh gini, lagi on fire-nya, semangatnya pelayanan, tiba-tiba ketemu dengan ya katakanlah mawar gitu ya, ketemu terus udah gitu adalah perasaan-perasaan yang timbul, akhirnya ia mendoakan itu, akhirnya mendoakan Tuhan meneguhkan, ya kan? Akhirnya mereka jadian, tapi singkat ceritanya ujung-ujungnya yang bersangkutan yang sedang on fire itu nggak jadi pelayanan lagi, jadi kendor dan lain segala macamnya. Pertanyaannya berarti apakah itu dari Tuhan gitu kan? Gampang, ya kan? Karena buat gue pribadi seharusnya segala sesuatu yang kita lakukan harusnya justru membuat kita lebih fokus harusnya. Ya, kalau yang benar itu harusnya membuat kita jauh lebih fokus, membuat kita jauh lebih bersemangat. Pasangan kita seharusnya justru mendorong kita untuk bisa lebih berdampak lagi hidupnya, bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Pelayanan mungkin belum maksimal, lebih maksimal lagi gitu kan. Karena tetap yang pertama ya kan, kalau balik dari prioritas yang pertama ya kita kan harus memuliakan Tuhan dulu ya kan, baru kita bisa akhirnya bisa berdampak buat kehidupan orang lain. Karena gue percaya ketika hidup kitanya semakin mengarahnya sama Tuhan, tentunya karena pacar kita juga yang merasakan dampaknya, betul nggak ya kan? Ketika kita hidupnya lebih benar, karakter kita lebih baik ya kan, ikut Tuhan lebih baik, karakter kita dibentuk, pasangan kita juga ngerasain kok kita jadi orang yang lebih baik,
ya kan, dan lain segala macamnya gitu kan. Jadi menurut gua ya hal-hal seperti itu seharusnya bisa malah mendorong kita semakin lebih dekat dan lebih fokus sama pelayanan. Tapi kalau justru itu narik kita, nah itu harus nanya ke diri kita masing-masing lagi menurut gua. Jadi harus dipertanyakan tuh, apakah benar justru ketika gue mengambil langkah ini ternyata teman-teman gue jadi menjauh dari gue, terus udah gitu pelayanan juga gue jadi amburadul, kuliah jadi berantakan, ya kan, tanggung jawabnya gue juga jadi lebih longgarin gitu kan ya. Nah itu pertanyaannya balik lagi, benar nggak selama ini yang didoain itu, yang dibilang bahwa itu yang diteguhkan sama Tuhan itu benar nggak, atau jangan-jangan penekanan diri sendiri gitu kan ya. Kebanyakan itu seperti itu, kebanyakan gitu. Karena kalau kita doa ya, kadang kita doa memaksakan kehendak. Iya, jadinya kadang kan gini ya, nanya Tuhan benar nggak buat gua gitu ya, tapi sebenarnya jauh di dalam hati kita itu udah kata-kata yang keluar duluan tuh, iya benar, dia pasti buat gua, dia buat gua gitu. Jadi beda tipis antara suara Tuhan sama suara diri ya gitu ya. Suara nurani ya. Nurani gitu. Jadi sebenarnya seperti itu sih Vin, kalau misalkan mau menjawab pertanyaannya. Luar biasa. Gini nih rasanya konsultasi sama dokter cinta FGCC ya. Gue ini nih soalnya gue jujur belum pernah. Kayaknya lu perlu sekarang. Kayaknya lu udah mulai ini ya, udah mulai bersemi ya, Ju. Kan kita udah pernah ketemu tuh. Di telur. Pernah kepergok. Di telur. Di Eon. Kurang aman itu ya. Kurang aman. Itu jujur itu baru pertama kali keluar tuh. Nah, waktu lagi jalan ketemunya Kofreng dan kawan-kawan. Tapi itu pun sebenarnya gue jujur nggak tahu. Maksudnya bukan yang nggak tahu gimana ya. Maksudnya gue di bayangan gue masih kayak, ya gue tau lah ada something visi gitu kan ya. Tapi gue belum tahu kalau lu tuh kalian berdua udah jalan gitu. Maksudnya mungkin masih PDKT gitulah gitu. Itu emang masih PDKT waktu itu. Pertama kali. Gerilya banget ya, jalan ke Eon belanja. Terus ya kalau di FGCC itu kok, kalau kita gimana Kis? Kasih pengalaman nih. Gimana pengalamannya gimana? Terlama nih. Jadi stok cewek di FGCC itu nggak banyak kok. Jadi kalau di FGCC itu, kalau lu lagi deket sama cewek justru harus ketahuan orang lain. Jadi orang lain tuh tahu, oh ini udah di tandain gitu, udah di tag ya. Oh iya. Udah dicap dulu namanya Juan. Pantas gue ketemu Kikis banyak banget ya. Di mana tuh ya Kis ya? Udah di tag semua sama Kikis ya? Udah. Kurang. Ini ngeteknya terlalu banyak ini. Tolong dikat. Kayaknya bagian ini boleh sih gak dikat. Iya. Masalahnya kalau dikat kita gak ada konten. Iya benar. Bagus. Bro, gue panjangin sampai 2 jam bro, tenang. Ayo Kis, ada ini nggak? Ada masalah apa gitu? Kis mau nanya nggak? Iya. Tadi kan kok lu bilang, bentar ya. Gue jadi kan ini ke mix antara mau konten atau pertanyaan pribadi. Jujur. Iya bener tuh. Beneran. Menurut lu Niko, menurut lu kan tadi lu bilang kayak ada dari apa yang lu mention tadi, gue ada concern di satu hal sih. Kan lu bilang kayak lu harus lihat dulu itu tuh emang keinginan lu atau keinginan Tuhan. Nah, kasih tips dong kok, simpelnya gimana sih cara tahu apakah itu keputusan yang emang dari Tuhan atau emang itu karena nafsu dari diri kita sendiri gitu. Karena keinginan daging kita gitu. Keren nih si Gigis nih. Pengalaman. Gampangnya pengalaman ya, karena lebih banyak makan asam garam dunia ya. Luar biasa. Enggak, asam garam Malaysia ya gitu. Sebenarnya gampangnya yang tadi gue mention ya. Kalau keputusan yang lu ambil pada akhirnya membawa lu semakin dekat sama Tuhan, ya gampangnya ya itu dari Tuhan. Ya, tapi kalau keputusan yang lu ambil menjauh dari Tuhan, ya kan, lebih banyaknya
lebih tentang lu yang perlu jawabannya, lu yang perlu kepastiannya, Tuhan tolong berikan petunjuk dan lain segala macamnya ya. Kalau fokusnya lebih ke sana dan akhirnya menjauh dari Tuhan ya mungkin itu jadi pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya gini, dari Tuhan atau bukan, at the end kita yang mengambil decision-nya sebenarnya. Ya, decision-nya adalah di kita. Namanya juga ini benar jadi komsel nih. Namanya juga sama Tuhan ya. Tuhan kan buat gue pribadi kan bukan cuman bukan sekedar Tuhan yang gak kelihatan gitu ya, tapi kan dia justru real dan dia juga udah kayak ayah lah ya, kayak bapak ya. Kita juga kalau sama bokap, kalau kita minta sesuatu, kita doa, bokap bisa aja melarang, ya kan? Tapi kan at the end keputusan di tangan kita sendiri, ya kan? Nah, kita yang harus bisa lebih bijak melihat segala sesuatunya itu bukan hanya dari the first place doang. Bukan hanya dari, cewek ini terlihat baik, perempuan ini terlihat sempurna, ya kan? And then that's it, sekian. Case close gitu kan, udah jalan aja deh, pasti aman gitu kan ya. Enggak gitu kan, justru kan yang menjadi jebakannya adalah seringkali yang membuat kita bingung apakah jawaban Tuhan atau bukan. Ketika kita berdoa, Tuhan nanya gitu ya, Tuhan apakah si A itu benar dari Tuhan ya? Apakah si A itu memang Tuhan berikan buat hidup gua? Nah, itunya udah benar, tapi ketika kita ngejalanin kesehariannya, lebihnya kemauan kitanya yang akhirnya lebih ke depan gitu kan, kita gencar-gencaran cari si doi, kita gencar-gencaran konteks si doi, kita gencar-gencaran ngajak dia pergi, ngajak dia ini segala macam. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya kita lebih merasa ya namanya juga gini ya, namanya juga kita deketin orang terus, ya otomatis orang itu akan nempel sama kita kan. Betul. Ya kan? Kita ngobrol sama orang itu, lama-lama orang itu juga jadi kenal sama kita jadi kenal sama orang itu kan. Disitulah titik dimana kita merasa wah cocok banget nih kayaknya dari Tuhan. Nah di situ yang harus hati-hati, kadang kita ngerasanya udah deket padahal kita sendiri kan sebenarnya yang PDKT kan. Terus akhirnya kita bilang sama Tuhan, wah Tuhan gue bisa makin deket nih, sepertinya Tuhan membawa gue semakin deket, ya kan. Ya namanya juga itu kan logika aja, itu kan chemistry ya, chemistry orang deket itu bisa seiring berjalannya waktu juga mana sih yang dikejar-kejar terus yang akhirnya nggak luluh gitu kan ya. Namanya juga cewek itu diperhatiin dikit udah pasti luluh. Cewek lagi sakit ya? Nih, cewek lagi sakit, terus misalnya let's say lajuan si itu lagi sakit. Terus udah gitu lu datang ke rumah kasihin makan, simple cuman kasih makan, ini gue beliin makanan buat lu, simple, ya cewek pasti luluh lah. Cewek mana sih yang gak luluh kalau digituin. Namanya juga cewek lebih ke perasaan, cowok itu lebih ke logika kan gitu. Nah hal-hal yang seperti itu, nah makanya cowok itu juga harus hati-hati di situ. Kadang dia berpikir ke logika, kadang berpikirnya kalau cewek aja udah mau terima traktiran makan dari gua, ajakan pergi dari gua, pasti dia suka. Nah di situ tuh harus hati-hati. Jadi kadang itu kita mengambil kesimpulannya di situ terlalu cepat. Padahal di awalnya kita udah bener nih nanya, Tuhan bener nggak? Tapi along the way kita nggak sabar sama jawabannya Tuhan. Nah itu sebenarnya, ya kan? Akhirnya Tuhan mau jawab, akhirnya udah kejawab duluan sama kemauannya kalian kan? Itu kemauannya kita sendiri, kemauannya ya siapapun itu gitu kan. Nah jadi kalau menurut gua ya hal-hal itu yang kita harus perhatikan sih sebenarnya. Ya memang nggak gampang, tapi ya itu namanya juga kita nanya ke ayah gitu kan, nanya ke bokap, nanya ke bapak kita, ke bokap juga kan nggak selalu dijawab langsung kan, ya kan. Tapi at the end ya it's your call gitu kan, lu mau ngambil keputusannya ya go silakan, ya jalan. Tinggal masalahnya nanti yang Tuhan mau ajarin itu, lu tipikal orang yang mau dijedotin dulu baru sadar, atau lu dari awal lu tahu dulu lu jalannya lu yang mana yang lu harus ambil, atau lu mau nyasar dulu terus lu nanya-nanya orang kesesat dulu baru lu balik ngabisin waktu gitu kasarnya gitu. Gitu. Wah, keren, Luar biasa. Ini luar biasa. Jadi buat cowok-cowok yang belum dapet cewek, semangat. Maafin. Karena cewek gitu ya? kejar sama mama luluh ya kok. Iya.
Oh, pantesan trik itu terus yang lu pakai ya, Kis ya? Aduh. Trik itu. Aduh, Salah trik itu gunakan mulu ya. Aduh. Disalahgunakan. Lagi. Gue mau nanya lagi dong. Boleh, sok. Tadi kan ngomongin soal apa ya? Tadi kan dari tadi kita udah ngomongin soal pendekatan, kita punya cewek, kita harus melihat apakah itu dari Tuhan segala macam. Nah, kalau kita dalam sebuah relationship itu kan apa ya, ibaratnya kita harus punya fondasi yang kuat kan kok dalam sebuah hubungan. Nah, kalau menurut lu nih kok, proses buat kita deket sama cewek dari awal sampai akhir itu yang benar tuh kayak gimana sih kok menurut lu kok? Akhir ini maksudnya apa akhir? Yang ini apa Akhir ya, tuh apa? Bukan, maksudnya Akhirnya putus gitu. supaya di saat kita mulai suatu hubungan nantinya, karena kan yang namanya udah di dunia pernikahan itu kan one way ticket kan kok. Di saat nantinya kita udah mulai masuk ke jenjang pacaran, ke jenjang tunangan, lalu kita ke pernikahan, kita mempunyai fondasi yang kuat gitu kan kok. Nah, menurut lu proses yang benar itu gimana sih kok dalam proses pendekatan kepada orang yang kita tertarik gitu kok? Oke. Atau enggak gini aja kok, apa bisa di sharing juga pengalamannya Ko Frank waktu ketemu sama Ci Cynthia dulu juga. Mungkin gimana Ko Frank bisa tahu udah Sebelum pernikahan gitu ya. Ya, pengalaman. mungkin sebelumnya gue disclaimer dulu ya. Jadi kalau pertanyaannya Kikis, kalau ngomongin caranya gimana, sebenarnya best practice-nya itu setiap orang beda-beda ya. Karena setiap orang punya approach yang berbeda, setiap orang punya gaya yang berbeda, setiap orang juga pasangannya itu stylenya juga berbeda-beda ya. Nggak selalu dengan cara yang seperti ini bisa kita lakukan juga ke pasangan yang lain gitu. Tapi dasarnya adalah sebenarnya tetap sama, yaitu ketika yang namanya kita mengenal ya, kebanyakan itu kita kejebaknya gini. Kita PDKT, di pikiran kita itu yang penting spend time aja terus. Pergi nonton, pergi makan berdua, pergi jalan-jalan berdua, ya kan, makan es krim berdua gitu kan ya. Tapi sebenarnya lupa esensi utamanya yaitu communication-nya. Jadi dasar yang paling kuat untuk membangun suatu hubungan itu komunikasi sebenarnya. Yeah. Jadi once kita bisa berkomunikasi, bukan hanya komunikasi sekedar nanya kabar ya. Tapi saat kita spend time together dengan pasangan kita, komunikasi apa yang kita mau bangun itu yang penting sebenarnya menjadi dasarnya. Apakah kita komunikasinya hanya sekedar nanya kabar, what happened in your life, gimana kemarin kamu ketiduran ya, kemarin kamu nonton film apa, drakor apa gitu. Maksudnya itu bukan membangun komunikasi gitu ya, itu hanya sekedar basa-basi. Nah, tapi membangun komunikasi adalah seharusnya setiap kali sesi ataupun setiap kali quality time bersama itu seharusnya membuat kita semakin mengenal dia. Bukan mengenal dia secara di dasar lagi nih, ya kan? Tapi mengenal dia secara dalam, dia pribadinya tuh kayak apa. Dia tuh kalau marah itu karakter utamanya kayak apa. Cara komunikasi dia tuh sebenarnya apa sih? Pola pikir dia itu sebenarnya kayak apa sih? Terus udah gitu digali nih kira-kira hal yang lu nggak suka dari seorang perempuan yang lu nggak mau nantinya itu muncul ketika lu married, itu seperti apa? Lu harus pastiin apakah si cewek yang lu lagi PDKT itu punya atau bahkan nggak punya gitu sifat yang lu sebenarnya avoid untuk nantinya. Nah itu yang sebenarnya harus kita diskusiin dan kita harus tanya, yang kita harus banyak beli gitu. Nah si pasangan juga harus mengerti itu at the first place. Jadi dia harus mengerti bahwa pengenalan yang lu mau lakukan adalah mau mengenal secara dalam, secara karakter. Jadi dia juga bisa lebih apa adanya, dia juga bisa lebih open, dia juga bisa nggak nutup-nutupin. Karena biasa kan namanya cewek ya cowok juga sih, tapi cewek lebih dominannya itu ya gitu, pengennya kelihatan lebih ya perfect lah di depan orang gitu kan ya. Makan juga yang biasanya makan pakai tangan, kaki naik sebelah gitu kan ya. Tapi tiba-tiba makan restoran Padang akhirnya table manner banget makannya kayak gitu-gitu. Maksudnya hal-hal seperti itu kan biasa lebih ketutup. Nah, maksudnya harus ngebangun hal-hal yang lebih open, hal-hal yang lebih komunikasi yang lebih santai, terbuka. Ya, just apa adanya aja, be yourself. Nah, kalau ngomongin pengalaman gue pribadi sama Cici, itu sebenarnya yang gue lakukan. Jadi
pada awal mulanya itu waktu gue back for good ya tahun 2012 itu gue memutuskan sebenarnya karena waktu gue for good pas juga waktu dimana sebulan setelahnya itu gue putus ya. Nah itu juga gue dapetinnya juga waktu itu juga mantannya juga ya orang FGCC juga sebenarnya juga bisa dibilang cinta Tuhan juga dan kita juga pelayanan sama-sama pelayanan. Nah cuman yang gue belajar betul makanya kenapa gue hidupi sekali yang namanya komunikasi dan gue membetulkan segala macam tahapannya gitu kan ya dalam membangun suatu hubungan. Nah akhirnya di tahun 2012 itu mempersingkat cerita 2012 ketika gue selesai memutuskan untuk ya udah kita gue jalan sendiri aja, gue mau lebih fokus sama membangun diri gue dan di situ gue komitmen sama Tuhan gue mau punya kehidupan yang lebih baik, bukan hanya kehidupan yang lebih baik ya, tapi menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu kan ya. Nah akhirnya gue di situ fokus tuh, gue bener-bener nggak yang namanya gue mau menjaga hati, gue jaga perasaan, jaga mata, jaga pikiran, ya kan. Benar-benar fokus gitu kan ya, achieve what I want to achieve gitu kan. Terus akhirnya waktu ketemu Cisintia juga gue nggak punya sama sekali pemikiran seperti itu. Gue hanya pure waktu itu ketemu di gereja juga kan, ketemu di gereja, ketemu lagi sama dia, ternyata dia di gereja yang sama juga. Saya kira udah ngobrol biasa aja. Waktu itu gue lagi punya komunitas yang baru di Jakarta, Stuff for Good, kayaknya seru gitu ya, maksudnya bisa membangun kehidupan kerohanian dan juga karakter lebih lagi gitu, apalagi hidup di Jakarta kan is very tough gitu ya, perlu banget komunitas gitu. Nah akhirnya singkat cerita waktu itu tuh udah nih mulai di tahun 2014 kalau nggak salah awal-awal itu mulai nih kayaknya Tuhan tunjukin gitu kan ya, mulai ada kayak kok mulai ada perasaan lagi gitu kan ya, benih-benih ya. Tapi situ gue tetap bawa dalam doa bahwa Tuhan gue mau tetap terus stay sama komitmen gue untuk gue bisa menjadikan pribadi gue lebih baik lagi seperti apa yang Tuhan mau kasar gitu ya. Nah akhirnya waktu itu Tuhan tunjukin gak cuman Cici ya kan, ada dua lagi ya kan, salah satunya adalah teman sekomsel gue waktu itu ya kan. Terus ya Tuhan tunjukin gitu ya, Tuhan tunjukin gue bisa kenal dan lain segala macamnya. Nah makanya kenapa di tahap inilah sebenarnya yang penting. Kadang kan kita ketika ditunjukin wah 3 orang nih the best, wah kayaknya terkesan kita cowok Medan banget gitu ya, kayak ditaksir banyak orang gitu, tinggal pilih gitu kan ya, raja minyak banget gitu kan, raja minyak banget. Nah terus tapi justru di situ yang harus hati-hati. Kadang itu Tuhan itu sebenarnya sengaja menunjukkan beberapa orang itu untuk seberapa kita mau tanya Tuhan, intinya gitu. Seberapa kita mau kita libatin Tuhan di dalam setiap prosesnya sebenarnya itu. Ya kan? Tuhan bisa aja gitu. Dari 3 itu sebenarnya Tuhan udah tentuin 1 sebenarnya. Tapi kan balik lagi keputusan di kita. Jadi sebenarnya Tuhan kan udah kasih free will ya ke kita ya. Nah sebenarnya kita lagi, kalau tadi kan gue bilang kita sebenarnya make decision sebenarnya. Kita mau tanya kayak apa juga ke Tuhan, Tuhan cuma bisa memberikan mungkin ya peneguhan, memberikan warning ya kan, hati-hati segala macam gitu kan ya. Nah tapi kan gini, simpelnya gini, Tuhan Tuhan kan udah naik ya, udah naik ke surga. Waktu dia naik surga, hari Pentakosta Roh Kudus dikirimin ke kita, betul ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu kan ngejawab lewat Roh Kudus. Ya kan, nah Roh Kudus ada di mana? Di diri kita dong. Sebenarnya jawaban atas pertanyaan kita semua itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Nah jadi that's why kita sendiri sebenarnya yang bisa menjawab. Kita sendiri sebenarnya yang bisa memutuskan. Tapi yang Tuhan mau kan libatin Tuhan ya kan dalam setiap hal yang kita pikirkan, setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita kerjakan dan pikirkan itu semuanya libatin Tuhan. Intinya itu.
Ya kan, karena ketika kita libat Tuhan, sekalipun sepertinya keputusan yang kita ambil salah, tapi kan Tuhan akan terus bantu mengarahkan, intinya itu. Ya. Nah, akhirnya dari 3 pilihan itu ya yang gue lakukan ya sama kayak yang tadi gue ceritain ke Kikis, ya gue menjalani fase pengenalan, tapi benar-benar gue mau kenal. I have a bunch of list gitu ya. List perempuan yang atau calon istri yang gue mau itu seperti apa. Gue list dan gue mencoba untuk menggali conversation gue berdasarkan hal-hal itu sebisa mungkin gitu ya. Nah ya tentunya nggak terlalu obvious juga, tapi at least gue bisa dapat gambarannya, oh karakter dia seperti apa, apakah dia itu tipikal perempuan yang punya keintiman dengan keluarga, keintiman dengan Tuhan, punya strong will, punya menjadi perempuan yang tegas karena gue punya kelemahan di sini dan gue butuh seorang yang bisa balancing gitu kan ya. Nah akhirnya singkat cerita ya akhirnya gue memutuskan sama Cici gitu kan ya. Tapi pada saat itu juga saat gue memutuskan, gue nggak langsung bilang ke Tuhan gue mau jalan sama dia, enggak. Tapi gue lebih ke Tuhan, gue tahu Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidup gue, Tuhan yang pasti akan ngarahin gue, Tuhan yang pasti akan bawa gue. Nah jadi ya Tuhan bawanya dengan cara yang unik ya pada saat itu. Intinya singkat cerita, gue sama Cici itu lagi ngebahas hal-hal yang lain gitu ya, lagi ngobrolin hal-hal yang lain. Terus akhirnya ngebahas ke arah yang sana gitu kan, ke arah dimana pertanyaan kayak merasa nggak sih kalau misalkan Tuhan itu kok kayaknya buat gue pribadi kayaknya Tuhan itu memunculkan nama dan juga kayaknya perasaan itu gitu kan dalam diri gue ke Cici gitu kasarnya gitu. Nah, akhirnya ngomong-ngomong kayak gitu, ternyata si Cici juga merasakan hal yang sama gitu kan. Seperti dia juga merasa bahwa ya selama ini juga dia juga dikenalin, dijodohin bahkan sama mamanya. Tapi dia juga satu hal ya, dia tetap memfokuskan sama Tuhan gitu ya. Pada akhirnya ya ternyata ya Tuhan mempertemukannya di titik itu gitu. Bahkan sebelumnya Cici itu sempat merasa bahwa sempat ngerasa ini kok kayaknya gue PDKT gitu. Padahal sebenarnya gue nggak sama sekali gitu kan. Gue benar-benar menjaga sampai dia merasa kayak ini mah cuman ya PHP-in doang gitu. Dan dia juga sempat udah sampai di titik dimana dia itu bilang ke Tuhan gue mau set target. Dia pada akhirnya dia ceritain Cici, dia mau set target pokoknya by the time di bulan apa gitu kan ya. Kalau ya gue merasa bahwa hati gue Tuhan nggak menggerakkan hati gue untuk tetap bisa istilahnya menunggu gitu kan ya gue lebih baik jangan, dan gue lebih baik gue fokuskan ke yang lain aja dulu gitu kan gitu. Ternyata itu waktu gue sama Cici ngebahas hal itu tuh H-2 tanggal deadline-nya dia. Gitu. Jadi gitu ya di sisi lain ya kita percaya bahwa ya Tuhan turut bekerja lah ya, tapi along the way kan sebenarnya yang paling pentingnya bukan di titik itu ya tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang puji Tuhan ya Tuhan terus membangun, Tuhan tetap terus menunjukkan bahwa ya memang ya she is the one gitu kan. Jadi tetap andelin Tuhan dalam segala hal ya kok ya. Keren. Ya emang fokusnya harus satu ya kok ya sebenarnya. Apa Zra? Tuhan. Gak salah bro. Ya, tapi ya bener sih, keren banget emang Kofreng ini emang panutan semua orang di FGCC dulu ya. Sampai Pokoknya sekarang dong. Gue dulu dikasih tahu orang kalau mau ke Kofreng tuh cuma ada 2 hal. Satu mau putus atau lagi mau deketin orang nih biasanya. Jadi yang paling berat itu yang pertama. Jadi dulu kita sering perhatiin kok. Jadi kalau ada misalnya yang udah pacaran nih kok, terus salah satu dari mereka datang ke lo, nah itu biasanya udah diambang-ambang gimana gitu kok ya. Pengamat lo Ikis ya. Jadi ya kalau masih soalnya dia nggak cari kesempatan. Oh gitu. Dari situ dapat datanya. Yang paling challenging itu apa tau nggak? Kalau misalkan at the first place orang itu konsultasi sama gua, tapi at the same time waktu mereka mau putus juga orang itu konsultasi sama gua. Nah, itu lebih challenging. Itu lebih challenging karena bahasa kasarnya ya,
udah dibantu diarahkan dari awal. Iya. Terus dan akhirnya tetap Putus. melaksanakan dan akhirnya ketika putus akhirnya ya gue juga mau bilang tuh kan udah gue bilang itu juga nggak bisa ya, maksudnya nggak tega juga ya kalau gue ngomong kayak gitu kan. Ya, asal mau kenapa bisa ini sih kok jadi panutan banyak jemaat FGC? Asal muasalnya. Kayaknya Ini dokter cinta FGC asal muasalnya. kayaknya nggak bisa gue yang jawab pertanyaannya deh, itu harus tanya ke beberapa orang. Natural ya kan. Coba Nanti tanya gue ke bisa Kikis ini gimana? lagi. Tanya pasiennya kok. Pasiennya nanya deh. Kenapa mempercayakan Kofreng gitu? Ya, Kis. kenapa tergerak gitu, Kis? Tergerak pengen jalan ke Kofreng gitu untuk cerita. Ya apa ya? Menurut gue itu caranya Tuhan sih mempertemukan gue dengan Kofreng sih. Karena jujur kalau gue nggak ketemu Kofreng, gue udah nggak tahu sekarang arah hidup gue. Hancur ya. Hancur banget. Jadi betul ya. Bisa dibilang Kofreng Udah itu bukan main lagi drum di YouTube kan, udah. Udah enggak lagi ya. Tapi mungkin menjawab tadi yang Ezra sempat tanyakan ya. Tentunya kan awal-awalnya tentunya dari pengenalan dulu ya, hidup ya. Kenal secara personal dan juga share kehidupan gitu kan segala macam, dan orang juga jadinya tahu bahwa kerinduan hati gue itu apa, dan mungkin itu juga yang jadinya tertular sama orang lain bahwa dia juga berpikir ya. Gue sih berdoanya seperti itu ya, orang-orang yang approach ke gue adalah orang-orang yang memang sadar setidaknya bahwa dia perlu memperbaiki cara ataupun pola ataupun gaya approach atau pengenalan atau bahkan pacaran mereka gitu. Oke. Ganti jadi hati kan itu. Yoi, background gue langsung ganti dia, langsung berbunga-bunga. Langsung. Ini aku dapat dapat live question nih dari siapa namanya? Sutoyo dari Sutoyo. Sih. Kan Bentar, lu boleh ulang nggak? Lu nama podcast keren Ams tapi namanya Sutoyo, yang lain. Johnson kayak siapa? Johnson. George. sebenarnya tuh Kofreng tuh dulu bucin gak sih gitu? Sempet bucin gak sih kok? Definisi bucinnya gimana dulu juga? Ya, mungkin boleh didefinisikan. suara gue masuk nggak? Masuk. Sorry. Kuota habis ya kuota ya? Kuota. Definisi bucin anak muda lah kok. Ngelakuin segala sesuatu buat cewek kok. Nah, gitu tuh iya. Edra kok. Ya Edra. Apa sih, ngaca dulu dong. Oh, pengertiannya gitu. Iya. Maksudnya budak cinta yang melakukan cinta. segala sesuatu pokoknya demi cinta selama apapun itu gua lakukan gitu ya. Nah itu. Tapi ini Kofreng ini ya lagi freeze ya? Enggak. Oh, gue berarti bentar. Oke, lanjut kok. Kalau gue bisa jawab definitely no. Karena gini, gue punya prinsip. Gue juga makanya tadi kenapa di awal gue highlight bahwa pasangan kita juga perlu tahu bahwa perlu tahu kita apa adanya juga, ya kan? Intinya gini, kalau kita punya limitation, kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, tunjukin aja kalau dia bisa nerima kita. Ya kan, kita bahkan di dalam kelemahannya kita bisa jadi memang itu yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita orang itu. Ini gini, kalau kita berpacaran dan kita istilahnya hanya memberikan atau menunjukkan the best versionnya kita aja, padahal sebenarnya juga some of it itu our weaknesses juga sebenarnya, tapi kita mencoba untuk menunjukkan segala sesuatu hanya demi cinta, melakukan segala sesuatu yang kita nggak bisa dan mencoba atau berpura-pura untuk bisa hanya demi cinta. Nantinya tuh dampaknya yang susah tuh waktu kita married. Nanti waktu kita married, semua itu udah nggak bisa kayak begitu lagi, karena lu setiap hari sama dia, lu setiap hari 24/7 ketemu dia, bangun tidur ketemu dia. Jadi semua kelemahan lu itu lu mendingan keluarin waktu lu pacaran dan pasangan lu bisa terima, and then you will be fine the rest of your life. Atau lu di awalnya mau aman dulu, tapi di akhirnya nggak aman, akhirnya ya divorce. Karena
Nah makanya kenapa banyak orang yang seringnya kayak gitu tuh. Kalau kayak drama-drama Korea gitu kan ya. Kan sering kayak gitu ya. Udah jalanin pacaran, menikah langsung. Paling pacaran cuma berapa bulan, menikah. Habis menikah cerai. Gampang banget kan kayaknya. Nah sebenarnya kenapa orang banyak mengalami seperti itu buat gue pribadi. Karena ya itu. Di awalnya itu yang kita tunjukin cuma yang bagus-bagusnya aja. Iya. Ketika kita menjalani pernikahan, yang jeleknya semua keluar, akhirnya nggak kuat. Akhirnya banyak perkataan yang keluar, kita baru tahu karakternya dia, lalu kemana aja, ya kan, kasarnya gitu. Lu kemana aja setelah lu married, lu baru tahu karakter dia, lu selama ini ngapain, ya kan. Nah makanya itu yang di awal yang tadi gue share juga ke kalian juga, ya pengenalan yang karakter itu yang harus dikejar sebenarnya, bukan pengenalannya cewek ini suka makannya apa, hobinya apa, itu udah outdated ya, itu udah basi lah. Dulu Kalau jawabannya bucin, no sih. No. enggak ya. Biasa. Jadi omongan malam ini ya menjawab pertanyaan kita yang tadi, kenapa Ko Frank menjadi panutan cinta Iya. dia. Iya. Dan pertanyaan netizen di luar sana gitu kan ya. Nah itu dia. Itu si Sutoyo udah bilang thank you kok atas jawabannya. Oh ya sama-sama. Iya, Sutoyo. Jangan lupa subscribe Sutoyo. Jangan lupa subscribe. Ko Frank, Yo, ini kalau misalnya nih kita suka sama teman sesama pelayanan kita, itu menurut lu gimana kok? Karena kan mau gimana pun kan tetap bakal mengganggu, iya nggak sih kok? Kalau gimana ya bilangnya ya? Duh, gue jadi lupa mau nanya apa. Keluarin Ini- aja, keluarin. tapi gue ngerti pertanyaannya, His. Iya begitu. Kalau bilang mengganggu atau enggak, gue bisa bilang seharusnya kalau memang you are in the right track, seharusnya itu nggak akan mengganggu. Karena apalagi kalian sama-sama pelayanan, terus apalagi nggak cuma sekedar pelayanan, tapi hubungan lu, kualitas lu sama di dalam Tuhan juga udah nggak bisa ditutup sebelah mata lah kasarnya. Maksudnya udah nggak diragukan. Maksudnya gue yakin pasangan lu juga akan bisa berpikir secara wise untuk bisa tetap maintain hubungan sama Tuhan, pelayanan tetap maksimal, tapi hubungan relationship juga tetap terus bisa dibangun di dalam Tuhan, intinya kayak gitu. Jadi seharusnya nggak akan jadi masalah. Justru ketika sesama tim pelayanan yang tadi gue bilang terus pacaran, menjalin hubungan, akhirnya pelayanannya jadi berkurang, kalian dua-duanya jadi MIA, ya kan? Dua-duanya jadi miss in action, diajakin pelayanan ini selalu berdua ini nggak bisa. Nah itu kan jadinya balik lagi konsep vertikal horizontalnya jadi nggak ada lagi. Berarti itu harus dipertanyakan dari Tuhan nggak nih, atau jangan-jangan cuman suka-suka karena cinlok di pelayanan doang. Gitu. Nah itu sebenarnya harus hati-hati. Boleh nggak boleh sebenarnya jalanin hubungan, nggak ada yang salah. Maksudnya untuk jalankan hubungan, tapi esensi sama prosesnya itu yang harus kita perhatiin. Kalau misalkan memang at the end ya hubungan vertikal horizontalnya makin nggak benar, ya bisa jadi itu bukan yang Tuhan mau. Sudah tidak terasa ini udah jadi penutup ya. Pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang keluar dari podcast ini. Nih gue udah banyak Kita- tanya, jadi banyak Live chat apa? udah kita tutup juga ya. Udah live chat kita udah tutup. Udah tutup pertanyaan. Iya. Kikis mau nanya lagi nih nggak bisa nih. Kikis mau nanya lagi nggak bisa. Oh ya udah. Close the door. Oh beda Yo. acara. beda acara itu, beda acara. Tutup dulu 4563 dulu yuk. Apaan sih? Doa berkat. Dua berkat 4563. Ya tutup nih. Oke, sekali lagi kalau kita ada salah ngomong, salah kata-kata ya mohon maaf ya. Ya. Itu apa yang kita tadi keluarin itu hanya opini dari kita masing-masing. Jadi itu tergantung kalian menangkapnya gimana. Ya, Pokoknya semoga tangkap yang bermanfaat baik-baiknya aja. Iya benar. Bukan buat gua dong, buat yang lain juga. Inspiratif Iya, buat kita semua. Iya. Terima kasih Ko Frank sudah bersedia. Terima kasih. Kita senang banget sih. Thank you atas kesediaannya di podcast yang baru ini. Merintis karir.
Jangan lupa Baru subscribe, merintis. Jangan lupa subscribe. Like, komen. share buat yang single-single. Yoi. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Next episode. Bye. Salam Bye. Ams. Salam Ams. Salam.